الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Alhamdulillah para santri-santriwati al-muhajirun, pagi hari ini kita kedatangan tamu agung, beliau Sayyid Muhammad Ibn Habib Munzir Ibn Fuad Al-Musawa sallallahu alaihi wasallam. Habib Munzir Ibn Fuad Al-Musawa, naqulu lahu ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal ma'had al-muhajirun as-salafi al-khalili. Ini ma'had Habib didirikan beberapa tahun yang lalu oleh Sayyidul Walid Ki Haji Amin Khalil, yang alhamdulillah yakni ta'assasat pondok pesantren ini sekarang menganut sistem yang sama dengan Darul Mustafa dan Darul Zahra, yaitu buniyat alal maqasid as-salasah, al-ilmu, suluk, wa dakwah. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan, azkar-azkar, wirid-wirid yang dibaca di pondok pesantren Al-Muhajirun ini bisa kita katakan copy paste-nya Darul Mustafa sama Darul Zahra. Azkar yang qabla salawat, ba'da salawat, wirid Syaikhul bin Salim, wirid Latif, Ratib Haddad, dan kita tambahi wirid-wirid yang lain dari para guru kita, para ulama kita. Dan alhamdulillah para santri-santriwati al-muhajirun mungkin dari berbagai daerah di Indonesia ada di sini. Alhamdulillah, ba'duhum min Madura, Jawa, kadzalika min Aceh, Binjai, Jawa Warbi. Mari kita dengarkan dari beliau taujihat dan nasihat-nasihat. Nah, itu para banat syabab ya, ketika kami ditarik ingin jadi seperti siapa? Saya rasa semua santri Darul Mustafa itu sepakat mengatakan ingin seperti Habib Munzir. Karena apa? Karena dari sekian banyak santri Habib Umar yang tampak manfaatnya di masyarakat, sampai ketika membuat majelis yang hadir sampai jutaan orang, itu adalah beliau Habib Munzir Ibn Fuad Al-Musawa, yang mana ta'zimnya luar biasa kepada Habib Umar, ta'alluqnya luar biasa kepada Habib Umar, dan mahabbahnya itu luar biasa kepada Habib Umar. Dan alhamdulillah bukan kedatangan langsung Habib Munzir, tapi kita kedatangan copy paste-nya Habib Munzir. Beliau putra sulung Habib Munzir ya. Habib Munzir punya 3 anak ya. Ada Syarifah Fatimah, ada Habib Muhammad, ada Habib. Beliau ya, dengarkan semua, kita kasih semua telinga kita, dengarkan ilmu dari beliau, fawaid dari beliau. Mudah-mudahan dapat barakah Habib Munzir, barakah Habib Umar, dan barakah para guru-guru kita yang lain. Alaihi falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah, alhamdulillah wasi'ul ifdal jamilin nawal. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al wa ala tabi'ihim bi ihsanin min yawmina hadha ila yawmi liqa'ika ya dhal ataya al jizal. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah, dengan kenikmatan yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah, di mana Allah mengumpulkan kita di sini, menghadirkan kita di sini
di pondok pesantren Al-Muhajirun Al-Khaliliyun. Muhajirin al-Khaliliyah. Al-Muhajirin Al-Khaliliyun. Yang penuh dengan sir, yang penuh dengan cahaya, di mana cahaya itu turun-temurun dari sisi orang-orang saleh, dari sisi orang-orang yang menunaikan amanah yang sudah diberikan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sosok-sosok yang menunaikan amanah itu dengan benar dan membawa amanah itu kepada generasi yang setelahnya, dan seperti itu yang mereka itu memegang teguh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka pegang dengan sungguh-sungguh, mereka bawa dakwah dengan sungguh-sungguh, mereka bawa syariat dengan sungguh-sungguh, sampai Allah Subhanahu wa taala puji, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Allah berfirman, di sana ada sosok-sosok sadaqu ma'ahadullah alaih, mereka jujur, mereka mengikuti, mereka sungguh-sungguh atas apa yang sudah mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Dari mereka yang sudah lewat, yang dimaksud sudah wafat, wa minhum man yantazir. Dan dari mereka yang masih menunggu, yang dimaksud yang masih hidup, menunggu waktunya wafat. Wa ma badalu, dari jalan yang ada, dari jalan para orang-orang saleh sebelum mereka. Sosok-sosok seperti itu adalah perantara antara kita dengan syariah, antara kita dengan ilmu agama, juga perantara antara kita dengan orang-orang soleh, antara kita dengan hadis, dan antara kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah perantara antara kita dengan Rasul. Mereka adalah wasilah antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu adalah sebuah nikmat yang begitu besar, di mana seseorang itu jika dia mau kerja di salah satu perusahaan dan dia punya orang dalam di sana, itu adalah kenikmatan yang besar, karena dia akan dipermudah untuk dia, akan dipermudah semua urusan-urusannya, dan dia akan diterima tanpa susah payah. Seperti itu di dunia. Urusan akhirat juga seperti itu, di mana bisa seseorang itu membutuhkan orang yang ada di dalam, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyampaikan kita, untuk menarik kita. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah, tidak dekat. Itu butuh semangat, itu butuh gerakan, itu butuh jihad. Itu butuh kita melawan hawa nafsu kita begitu keras. Tetapi dengan kita mempunyai guru-guru, dengan kita mempunyai orang-orang yang sangat dekat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mempermudah perjalanan bagi kita, dengan seakan memiliki orang dalam. Dan itu yang sedang kami bicarakan saat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, di mana Allah sampaikan kita, Allah jadikan perantara antara kita dengan Allah adalah sosok-sosok yang betul-betul mereka itu khalifatan, seorang khalifah, pengganti, pembawa cahaya kepada kita, di mana itu adalah nikmat yang besar sekali kepada kita. Dan semua nikmat itu, semakin besar pemberian, semakin besar tanggung jawabnya. Di mana orang, kalau ada pinjaman atau dikasih, semua yang kita punya ini tidak ada yang milik kita, semua dari Allah, semua itu pinjaman, akan kembali kepada Allah. Jika kita dikasih kendaraan, dikasih motor misalkan, itu merupakan sebuah nikmat, dan kita harus menjaga motor itu. Menjaga motor tidak begitu sulit. Tapi jika kita dikasih mobil, nikmat lebih besar, tapi menjaganya juga lebih sulit.
lebih butuh perhatian lagi. Jika kita yang dikasih yang lebih besar lagi, pesawat misalkan, nikmat yang lebih besar, tetapi menjaganya jauh berpuluh-puluh kali lipat. Menjaga nikmat itu, menjaga pesawat itu lebih sulit daripada menjaga mobil, apalagi menjaga motor. Ini ukuran nikmat-nikmat di dunia yang tidak ada apa-apanya sama sekali jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat akhirat. Dengan nikmat-nikmat yang tadi kami sebutkan. Karena apa? Karena ini nikmat ini bukan terikat. Kalau di dunia kan mobil apa bisa jadi kita? Mungkin kita bisa sampai ke tempat dengan cepat, dengan nyaman. Kalau pesawat kita bisa pergi jauh dengan cepat, kita bisa umroh, kita bisa kemana-mana dengan cepat, dengan mudah. Tetapi itu saja nikmat dunia. Tetapi kalau nikmat akhirat yang terikat padanya adalah bagaimana, di mana kita nanti di padang mahsyar. Bersama siapa nanti kita di akhirat? Di mana tempat kita di surga? Ini jauh lebih penting daripada kita bisa pergi ke sana dan ke sini karena pesawat atau maupun mobil ataupun motor. Ini jauh lebih penting, ini jauh lebih besar. Karena sebesar apapun masalah dunia itu kecil jika dihadapkan dengan masalah akhirat. Apa buktinya? Dikatakan oleh salah satu orang ahli, 10 hari setelah itu wafat ya. Dikasih 10 miliar, tapi umur kita tinggal 10 hari aja. Setelah itu mati. Apa kita akan terima 10 miliar itu? Kita akan tinggal. Kenapa? Karena umur pada saat kita sudah melihat di akhirat, dunia ini sudah tidak ada nilainya lagi. Karena apa? Karena akan ditinggalkan. Tapi masalahnya manusia ini banyak harapannya. Banyak berangan-angan, khayal. Dia merasa dia hidup di dunia ini selamanya. Dia lupa kalau dia akan mati. Dia lupa kalau dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dia meremehkan beberapa urusan-urusan akhirat dan memajukan dan mendahulukan urusan-urusan keinginan dia dan lain sebagainya. Contoh kita di dunia ini, contohnya seperti orang yang sedang bepergian atau keluar dari kotanya, keluar dari tempat tinggal dia ke kota lain untuk bekerja misalkan. Dia keluar, dia membawa uang, dia keluar, dia mau tinggal di satu kota atau satu kampung selama beberapa bulan misalkan, selama 2 bulan. Setelah itu dia akan keluar. Sesampainya dia di kampung tersebut, apa yang semestinya dia lakukan? Dia menjaga uang dia bekerja sebanyak mungkin untuk mengumpulkan harta dan kembali ke kampung halamannya membawa harta. Harta yang insya Allah menjadi manfaat untuk dia dan anak-anaknya sampai akhir. Itu yang semestinya dilakukan. Tetapi ada satu orang ini, dia sampai ke tempat dia semestinya bekerja, dia masuk ke tempat tinggal rumah sewaan, dia menyewa rumah. Masuknya dia ke tempat itu, dia lihat pintunya itu sudah tidak bagus lagi, pintunya. Apa yang dia lakukan? Dia beli pintu yang baru, dia pasang di situ. Apalagi, oh ini udah rumahnya catnya sudah mulai pudar. Dicat lagi yang baru. Oh lantainya begini diperbaiki, dia beli ini, dia beli itu, dia beli ini, sampai rumah yang dia sewa itu sudah menjadi sangat indah sekali, sangat nyaman sekali. Sampai dia sangat nyaman di rumah itu. Semua kekurangannya dipenuhi, semua kejelekannya dibaiki, dan dia mengeluarkan semua hartanya untuk memperbaiki rumah tersebut. Rumah yang dia akan tinggal sewaktu yang sementara, semestinya dia bekerja untuk mendapatkan uang, dia malah menggunakan uang yang dia punya dan waktu yang dia punya untuk bekerja memperbaiki rumah yang sesaat dan sementara itu. Dan itu bukan rumah dia.
Selesai waktu sewanya, datang yang punya rumah mengetok pintu. Dibuka, ada apa? Dia bilang, ayo keluar kamu, ini rumah sewanya sudah selesai, tidak bisa diperpanjang. Bagaimana rumah sewa ini selesai? Tidak mungkin, saya mau keluar dari sini. Saya mengeluarkan semua yang saya punya untuk rumah ini. Saya sudah sangat nyaman di sini, bagaimana saya harus keluar? Tidak bisa, selesai, sewanya sudah habis. Sekarang kamu harus keluar, karena rumah ini bukan milikmu. Rumah ini sementara, rumah ini sewaan. Keluar dia dari rumah itu. Bayangkan bagaimana keadaan dia. Semua hartanya dia taruh di situ. Semestinya dia mengumpulkan hartanya untuk sesuatu yang betul-betul dia akan beli. Untuk dia malah mengeluarkan hartanya untuk rumah yang dia tahu hanya beberapa bulan saja. Dia keluar tak membawa harta, tak membawa apapun. Harta yang dia punya dia keluarkan semua, bukan dia bertambah harta, dia malah berkurang, habis hartanya di situ. Dia keluar dalam keadaan sangat menyesal. Contohnya, kalau kita di dunia 1 bulan ataupun 100 tahun, itu tidak ada apanya. Itu waktu yang sangat pendek jika mau disamakan waktu kita akan hidup di akhirat nanti. Kenapa? Karena jika kita hidup di dunia misalkan 100 tahun, tapi di akhirat bukan cuma 100 tahun, lebih dari 100.000 bahkan 100 juta tahun. Tak ada waktunya tidak terbatas selama-lamanya. Jadi berapapun umur kita di dunia, tetap itu sangat pendek sekali jika kita mau bandingkan dengan umur nanti di akhirat. Jadi seseorang yang mendahulukan urusan-urusan dunianya, pada saat nanti dia wafat, pasti sangat sulit dalam sakaratul maut. Kenapa? Karena dia tidak mau keluar dari rumah sewaannya, dari rumahnya yang sementara, yang sudah dia perbaiki, yang sudah dia sempurnakan, yang sudah dia buat bagaimana sampai dia sangat nyaman, senyaman mungkin dengan rumah itu. Tidak mau dia keluar. Karena itu sakaratul mautnya sulit. Dan juga karena apa? Karena dia tahu di tempat yang semestinya, yaitu di akhirat, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak menyiapkan apa-apa. Mana berani dia pergi ke sana kalau dia tidak menyiapkan apa-apa. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa alladhi kana qabla al-maut baniha. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada rumah bagi siapapun setelah dia wafat, terkecuali jika ia membangunnya sebelum ia wafat selama dia hidup di dunia. Tidak ada rumah untuk kita di akhirat, terkecuali selama kita hidup di dunia, kita membeli rumah, bisa membeli tempat tinggal, bisa hidup yang nyaman. Jika selama kita keluar, kita tidak bekerja dengan betul, atau malah kita berfoya-foya dan tidak mau dan bermalas-malasan. Sekarang kita di dunia. Orang-orang yang mendahulukan akhirat, mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena Allah berikan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Orang-orang yang mendahulukan urusan-urusan akhiratnya, maka mereka sungguhnya orang-orang yang paling bergembira. Dan sebaliknya, orang-orang yang mendahulukan urusan-urusan dunia, maka mereka orang-orang yang sangat rugi dan rugi sekali. Kenapa seperti itu? Karena pada saat mulai dari waktu sakaratul maut, di situ akan berubah. Tadi di awal kami katakan, orang kalau sakaratul maut dikasih uang berapa aja nggak akan berharga buat dia. Kenapa? Karena sudah selesai waktunya. Yang betul berharga itu amal. Pada saat kita sakaratul maut, kita mengerti bahwa rakaatil fajr khairum minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Di situ kita mengerti mulianya sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Di situ kita mengerti mulianya siwak. Kita mengerti mulianya di situ. Yang mengalipatkan pahala-pahala kita. Di situ kita mengerti kita dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, dan masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dari kaki kanan. Sunnah-sunnah kecil seperti itu yang sekarang di dunia tidak ada orang yang memperhatikannya, tetapi nanti di waktu akhirat akan tahu kita harganya seberapa.
Hadirin, di dunia ini ada orang-orang yang mementingkan urusan akhirat mereka jauh daripada urusan dunia mereka. Mereka adalah sosok-sosok panutan bagi kita. Yang tadi di awal saya sebutkan, mereka itu adalah perantara antara kita dengan Allah, di mana mereka mengerti betul apa itu dunia. Mereka mengerti betul bagaimana bermuamalah dengan dunia yang sementara ini. Jangan sampai dunia yang sementara merusak dan mencelakakan kita dalam waktu yang panjang. Guru-guru kita dan para salaf kita dari ahli tarim mengajarkan kepada kita, tidak ada orang yang ditarim itu ataupun mazahir dunia, bentuk-bentuk kemewahan-kemewahan dunia, itu tidak ada di sana. Tidak ada, memang tidak ada. Orang kalau pergi ke sana seakan dia mundur 100 tahun lalu ke belakang. Kenapa? Karena mobil-mobilnya mobil-mobil lama semua, jalanannya masih jalanan-jalanan yang hancur, masih banyak tanah-tanah, pasir-pasir di mana-mana. Tidak ada kemewahan. Urusan dunia itu bukan urusan yang terpenting di sana. Kenapa? Karena mereka dididik untuk mementingkan urusan-urusan akhirat mereka. Untuk mementingkan urusan-urusan akhirat mereka. Dimana kami melihat bahkan sampai guru kami Sayyidil Habib Umar tidak pernah tergoyang sedikit pun karena urusan dunia. Tidak pernah. Bahkan sampai jika seringkali beliau mempunyai banyak tanah di sana, dan karena di sana selalu ada banyak masalah di pemerintah dan lain sebagainya, jadi bisa saja siapapun yang siapapun yang punya teman atau lain sebagainya di pemerintahan, dia bisa mengeklaim, misalkan tanah ini punya si fulan. Datang orang lain bilang tidak, tanah ini punya saya. Kan jadi seperti itu. Apa yang harus dan melihat surat-surat siapa yang lebih yang lebih kuat, yang lebih bisa dipercaya, seperti itu. Seringkali tanah atas nama Habib Umar, datang satu orang ini tidak tahu akhlak, tidak tahu adab, datang mengklaim bahwa tanah ini punya dia. Dia mengira, oh ini habaib, ini tidak mungkin dia mau ngelawan atau gimana ya, pasti bakal dilepas. Dan betul memang seperti itu yang terjadi. Diklaim tanahnya, lalu langsung tidak diperhatikan oleh Habib Umar, dan ya sudah, dia mengaklaim tanah itu punya dia, tinggalkan. Sampai siapapun menaza'ana fid dunya, gimana ya? Siapapun yang merebut ataupun berusaha mau tarik-tarikan antara kami dengan dia, dan masalahnya adalah masalah di dunia, berikan aja kepada dia. Kenapa? Karena sementara dilepas begitu saja tanah itu. Apa orangnya setelah itu dimusuhi? Apa orangnya setelah itu dibenci? Apa orangnya setelah itu dijauhi? Tidak, bahkan dia diundang di acara-acara di Darul Mustafa. Santri Darul Mustafa tidak ada yang tahu, mengira ini tamu biasa. Padahal ini orang yang selalu mengganggu Habib Umar. Berapa banyak dari tanah dan lain sebagainya yang itu dia selalu mengganggu Habib Umar. Ada banyak orang-orang yang datang itu diundang secara khusus. Mereka itu orang-orang yang bahkan sering membicarakan Habib Umar di khutbah Jumatnya mereka. Tapi cacian-cacian itu kan sementara. Selama dicacinya di dunia, tidak merusak hubungan antara beliau dan Allah, tidak dipedulikan oleh beliau. Biar mereka mencaci saya, emang apa ruginya? Tidak ada rugi apa-apa. Ini adalah orang-orang yang mengerti betul bahwa dunia ini sementara. Apa jika kita, kalau ada yang mencaci kita, kita langsung marah, kita langsung murka? Kenapa? Ada yang mengganggu kita, ada yang membicarakan kita, kita langsung tergerak dan marah, murka. Kenapa?
Apa kita kira itu betul akan sampai kepada kita? Jika hal buruk itu tidak ada di kita, selesai sudah, tidak ada masalah. Biar mereka membicarakan kita sampai meledak mulut mereka, waliyadzubillah. Tidak akan sampai mudaratnya kepada kita. Walaupun sampai mudarat duniawi, semestinya kita membantu dia. Jika orang membicarakan kita, setelah itu suaranya salah, kita kasih air. Nih, minum. Biar apa? Biar bicara terus yang banyak. Pahalanya kita dapat, kita tak perlu capek-capek cari pahala. Tidak perlu beribadah, ibadah dia sampai kepada kita. Begitu semestinya jika kita punya akal, jika akal kita mengerti, jika logika kita betul. Di mana kita mengerti pengertian seperti ini? Kita ambil dari sosok-sosok orang-orang yang soleh. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sosok-sosok yang mereka menepati janji antara mereka dengan Allah. Janji yang Allah janjikan kepada mereka. Apa janji Allah kepada hamba-hambanya? Salah satu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan setiap satu manusia dengan mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala. Tapi kita semua lupa itu. Tapi jika seseorang menjaga telinganya dengan betul, menjaga matanya dan tubuhnya dengan betul, dia bisa sampai mendengar seruan-seruan seperti itu. Walaupun sekarang kita karena telinga kita ini seperti orang yang telinganya terkena kotoran, terkena tanah dan air, terkena lumpur, tapi tidak dibersihkan. Dan begitu sampai seperti ini. Ada orang teriak-teriak minta tolong, mau mati dia, kita tidak dengar suaranya. Kenapa? Karena sudah terpenuhi dengan tanah dan lumpur, dengan kotoran. Begitu maksiat. Telinga kita ini tidak mendengar apa-apa lagi. Mata kita juga seperti itu. Sekali kita melihat maksiat, hijab, penutup. Menutup antara kita dan banyak hal. Dan seperti itu semakin banyak hijab. Lalu ada yang bertanya, saya mau mimpi Rasulullah SAW. Sekarang saya tanya, jika kita mempunyai seorang yang kita sayang, apa kita rela seorang itu bertemu dengan orang-orang yang tidak baik? Tidak mungkin. Sosok yang paling Allah cintai, sosok yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, sosok yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wajah terindah yang Allah ciptakan, wajah termulia yang Allah ciptakan. Apa mungkin mata yang banyak bermaksiat memandang kepada wajah Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Wajah kita terlalu banyak hijabnya, karena itu tidak bisa memandang kepada wajah Nabi Muhammad. Jika kita menjaga pandangan kita, sedikit demi sedikit memperkuat cinta kita kepada beliau dengan bersalawat kepada beliau. Salawat itu membawa dengan rasa cinta dan ta'zim dan rindu kepada Nabi Muhammad. Hijab itu akan dihilangkan perlahan sedikit demi sedikit. Lalu kita bisa melihat kepada Nabi Muhammad SAW di mimpi kita dengan wajah salah satu orang-orang soleh. Tapi itu Rasulullah, cahaya Rasulullah di wajah orang soleh itu sering terjadi. Lalu langkah demi langkah mata kita semakin bersih sampai memandang Rasulullah dengan cahaya yang lebih kuat lagi, sampai kita bisa memandang Rasulullah bukan hanya di tidur tapi dia Allah. Banyak orang-orang soleh itu saking menyatunya dia dengan Nabi Muhammad SAW, jika dia melakukan sesuatu di kamarnya, merapihkan kamarnya, untuk menaruh meja ini di sini atau di sini, mengambil musyawarahnya dari Rasulullah SAW. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang melakukan keseharian mereka dengan izin ataupun melakukan keseharian mereka yang selalu terikat dengan Rasulullah SAW, jika itu akan jalan dan berkesinambungan sampai selama-lamanya. Seperti pondok-pondok pesantren seperti ini, dibangun oleh orang-orang yang hati mereka terikat kuat dengan Rasulullah.
seperti ajaran-ajaran seperti ini dibangun oleh orang-orang yang terikat kuat hati mereka dengan Rasulullah, apa yang terjadi? Hal itu akan berkesinambungan tanpa henti. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapan. Karena rahmat Allah itu tidak ada akhirnya. Karena jika Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, laknat Allah itu bisa sampai kepada keturunan ketujuh. Tetapi jika Allah subhanahu wa ta'ala memandang dengan rahmat, rahmat Allah tidak ada batasnya dan tidak ada ujungnya. Jadi sekarang kita lihat, menjaga diri kita itu adalah sesuatu yang akan membuka kepada kita pintu-pintu, membuka dari kita, menyingkirkan hijab, yang itu akan membuat kita masuk di kelompok orang-orang yang dari awal tadi kita ulang-ulang cerita tentang mereka. Menjaga telinga kita akan membuat kita mempersiapkan telinga kita untuk mendengar seruan-seruan mulia, untuk mendengar panggilan-panggilan mulia yang sekarang kita tidak dengar. Jangan kira Al-Quran yang setiap hari kita lantunkan, yang setiap hari kita dengar, sama dengan Al-Quran yang didengar oleh orang-orang soleh. Tidak, itu tidak sama. Yang Allah bukakan kepada mereka dari rahasia-rahasia Al-Quran beribu lipat, jauh lebih agung daripada yang kita dengar di keseharian kita. Kenapa orang-orang soleh itu pada saat mereka membaca Al-Quran mereka bergetar? Kenapa? Apa yang mereka rasakan pada saat mereka membaca Al-Quran? Mereka mendengarkan sesuatu yang Allah membukakan dari makna-makna Al-Quran yang kita tidak ketahui, yang bahkan kita tidak bisa bayangkan. Kenapa? Karena tidak sama telinga kita dan telinga mereka. Dan telinga ini baru perantara saja. Perantara kemana? Ke hati. Apa sama hati kita dengan hati mereka? Tidak. Karena itu hati mereka bisa menampung jauh lebih banyak dari rahasia-rahasia Al-Quran. Dan seperti itu. Maka yang wajib bagi kita adalah mengerti hal-hal seperti ini untuk beramal. Yang awal, mengerti kerendahan dunia. Dan bahwa dunia ini bukan apa-apa. Bahwa dunia ini sementara, sesuatu hal yang tidak akan berhabis, yang bukan hal yang sementara, yang terus berkesinambungan dan abadi adalah hal-hal akhirat, adalah hal-hal yang baik, adalah amal-amal baik. Dan dengan kita banyak melakukan amal baik dan selalu bertaubat dan menghindari amal-amal yang buruk, kita akan masuk di kelompok orang-orang yang baik. Bukan nama saja. Sekarang kita baru nama saja tercatat, muridnya fulan, muridnya pencinta fulan. Tapi apa kita betul akan bersama mereka di akhirat? Apa bukti kita? Sekarang kita mengaku cinta dengan Rasulullah SAW, cinta dengan guru-guru kita, cinta dengan Sayyidil Habib Umar. Apa buktinya? Jika di dunia misalkan ditanya kepada kita, kau kerja di sini? Iya, apa buktinya? Ini, saya punya kartu tanda bahwa saya pekerja di sini. Ada buktinya, jelas. Tapi di akhirat, waktu ditanyakan, kau betul cinta dengan Habib Umar? Iya, aku cinta dengan Habib Umar. Apa buktinya? Apa amal-amal beliau? Apa amal-amalmu mengikuti beliau? Apa akhlakmu mengikuti akhlak beliau? Apa kehidupan kita mengikuti mereka? Apa amal kita? Apa kita berusaha untuk selalu mengikuti jalan mereka walaupun kita banyak dosa? Apa kita berusaha meninggalkan dosa? Yang bahwa dosa setiap murid itu akan sampai kepada gurunya. Kalau kita murid dan kita punya guru, guru itu perantara antara kita dengan Allah. Jadi semua amal kita, bagaimana amal para sahabat dan semua umat, tu'rad ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis beliau, tu'rad alayya a'malukum fa in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Di mana di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, bersabda bahwa
Semua amal-amal kalian akan disampaikan kepadaku, akan ditunjukkan kepadaku. Jika aku melihat kebaikan, aku bersyukur kepada Allah. Jika aku melihat hal-hal yang lainnya, istighfartu lakum, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jadi semua amal kita dilihat oleh Nabi SAW, yang baik dan yang buruk, waliyadzubillah, dilihat oleh Nabi. Dan bukan hanya Nabi, semua perantara antara kita dan Rasulullah melihat hasil dari amal perbuatan kita. Apa yang kita mau tunjukkan kepada mereka? Apa yang kita mau tunjukkan betul dari seseorang yang mengaku cinta kepada mereka? Atau yang mengaku cinta, yang mengaku murid, yang mengaku apa dengan kata-kata saja? Karena kata-kata menunzuru ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Di sini tolak ukurnya, di mana posisi kita sekarang dan mau kemana kita nanti. Jika kita sudah mengerti ini, ayolah mari kita berlomba-lomba untuk jalan di jalan ini, untuk masuk di kelompok-kelompok terdahulu. Amanahnya sudah sampai kepada kita, ayo kita teruskan. Karena kewajiban terbesar, karena tugas yang termulia adalah tugas yang dijalankan oleh Nabi SAW, juga para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, juga para tabi'in, para sahabat dan tabi'in setelah Nabi SAW. Apa itu? Yaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan membawanya kepada umat. Mengajak umat untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal Tuhan mereka. Apa? Salah satu magasid, atau bukan magasid, salah satu hal yang sebabnya atau visi misinya Darul Mustafa adalah zar'il irthin nabawi fi dawat tansyuruh, menanam rahasia dari Nabi Muhammad, waris Nabi Muhammad SAW, menjadikan orang-orang itu kita tanam, kita berikan kepadanya bagian dari warisan Nabi Muhammad, kita tanam di dalam dia. Fidawat tansyuruh, di orang-orang yang nanti mereka akan menyebarkan itu. Menyebarkan apa? Warisan Nabi Muhammad SAW. Ditanam. Ini bukan diberikan. Karena kalau kita diberikan isi air ini gelas, kita mendapatkannya, kita membaginya, habis. Tapi kalau ditanam, itu akan tumbuh. Setelah tumbuh, ada buahnya lagi. Buah itu setelah dimanfaatkan, ada bijinya lagi. Bisa kita tanam lagi di orang-orang lainnya. Dan seperti itu. Sekarang apa itu sampai kepada kita? Apa kita mau menerima amanah yang begitu mulia ini? Amanah apa? Untuk mengambil rahasia-rahasia dari warisan Nabi Muhammad dan kita sebarkan, ditanam di hati kita dan kita sebarkan. Menjauhi orang-orang dari urusan-urusan, mengingatkan kepada mereka bahwa dunia ini sementara, mengingatkan kepada mereka yang halal dan haram, hal-hal yang wajib dan sunnah dan makruh dan haram, dan mengingatkan kepada mereka atas cinta, untuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk selalu mendahulukan apa-apa yang terikat dengan hal-hal yang abadi daripada hal-hal yang duniawi yang sirna. Untuk mengingatkan kepada orang-orang takwa kepada Allah, iman kepada Allah, rindu kepada akhirat, itu adalah hal-hal yang terpenting. Menanam itu mulai dari mana? Setelah kita sudah, baru kita tanam di keluarga kita, yang terdekat, orang kampung kita, dan semuanya. Dan juga di akhir, jika kita niat seperti itu, bergerak dari sekarang, jadikan sebab kita beramal, sebab kita mencari ilmu untuk hal tersebut. Dan ketahui, saya pernah bertanya kepada Sayyidil Habib Umar tentang hal-hal yang paling disukai oleh Nabi SAW. Dan jawaban beliau adalah jawaban yang cukup panjang, tapi ikhtisarnya saya berikan satu dari beberapa poin yang beliau sebut, yaitu dengan memberi maslahat kepada umat Nabi Muhammad SAW, zahir ataupun batin. Maslahat zahir yaitu dengan membantu mereka dengan harta jika mereka kesulitan, dengan bantuan lainnya jika mereka membutuhkan.
membantu, menggembirakan mereka, membuat mereka senang jika mereka gundah, dan seperti itu. Dari bentuk zahir, memberi manfaat, memberi bantuan dalam bentuk zahir, dan juga batin. Batin dengan apa? Dengan memberikan mereka nasihat, dengan memberikan mereka wasiat-wasiat yang baik, dengan berusaha mengeluarkan sifat-sifat buruk dari mereka dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang baik. Jika ada rekan kita, kawan kita, teman kita dari umat Nabi SAW punya sifat buruk, apa misalkan orang yang selalu sombong, kita ajari dia, kita ingatkan kepada dia untuk meninggalkan sifat yang buruk itu. Dengan apa? Dengan kita mengingatkan bahwa sombong itu sifatnya Allah. Sangat celaka manusia jika sombong. Dan sampai akhir. Bagaimana kita berusaha menjadikan orang ini meninggalkan sifat buruk itu. Berusaha bukan hanya dengan nasihat, dengan doa di waktu malam hari. Bahkan saya pernah mendengar diceritakan oleh salah satu rekan saya pada saat itu, bahwa Al-Habib Umar itu berkali-kali berganti kacamata di matanya. Sampai waktu itu salah satu dokter mengatakan kepada beliau, Habib, cukup Habib, jangan terlalu banyak menangis. Ini penyakit ini sebabnya karena engkau terlalu banyak nangis. Dijawab oleh Habib Umar, jika bukan saya yang menangis untuk umat Nabi, siapa lagi yang mau menangis untuk umat Nabi Muhammad? Yang dimaksud apa? Mana orang-orang yang akan menggantikan, yang akan meneruskan sosok-sosok seperti ini? Bukan hanya zahirnya saja hebat, bukan hanya zahirnya saja tinggi di mata orang, tapi dia di dalam dirinya selalu nangis, selalu berseduh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan umat Nabi Muhammad, meminta ampun untuk umat Nabi Muhammad. Dan ini adalah hal yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad, menyelamatkan dan memberi manfaat besar ataupun kecil untuk umat Nabi. Maka jika kita belajar untuk mengajari nanti orang-orang lain, untuk memberikan mereka manfaat, belajar kita adalah bagian dari menggembirakan hati Nabi Muhammad. Dan seperti itu hingga akhir hayat nanti. Semoga semua yang kita sampaikan dimengerti. Ya Rabb, ya Rabb. Amin. Begitulah. Oh iya, ternyata. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang punya pertanyaan. Ntar di laki perempuan satu, hari gak terus yang lain. Perempuan ada yang mau nanya, siapkan ya kalau ada yang mau tanya. Tulis apa itu? Ayo. Kalau yang nggak mau nyampaikan tulis nggak apa juga. Mik. Agak mik boleh. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bidayatan syukran ala hadhil fursah al-dhahabiyah. Fi hadhil fursah ya habibana al-ghali, uridu an uqaddima ba'd al-as'ilat allati khayyaratni hatta al-an. Pertama, terkait tentang khidmah. Al-mas'ul, hal hunaka dalilun yadullu wa mata afdalu waqtin li tullabil ilmi lil khidmah qabla ta'allum, ba'da ta'allum, aw fi hali ta'allum. Hada awal. Wa thani, hal min al-wajib li tullabil ilm بعد أن ينتهي من دراسته أن يؤلف تأليف أو رسالة
علمية كما ألفها العلماء القديم. هذا فقط. السؤال مني. وآخرا يا حبيبنا الغالي، نرجو من الطالب من فضلكم ادعوا الله لي لأكون الطالب في دار المصطفى دائم ولو سنة واحدة. هذا فقط مني. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada tadi dua pertanyaan. Yang pertama tentang khidmah. Kelebihan khidmah itu banyak hal. Khidmah bukan hanya melaksanakan perintah saja, tapi dari juga yang terkait dengan khidmah ada banyak. Yang dimaksud manfaat yang didapat dari khidmah itu banyak. Bagian darinya adalah dengan berkhidmah. Dan yang terpenting adalah khidmah itu dari salah satu kelakuan yang bisa dibilang seperti tadrib, seperti mempersiapkan diri kita untuk sesuatu. Karena pada saat kita memerhatikan santri, contohnya, di situ kita bisa itu mempersiapkan. Jika kita tidak belajar, kita tidak memperhatikan, dan ini yang keberapa itu Allah alam? Ketiga jadinya. Ini yang ketiga, ya betul. Ini yang ketiga. Yang pertama membersihkan hati, yang kedua mengamalkan ilmu, yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah dengan menjalankan perintah guru, dengan menjalankan perintah ustadz, dengan menjalankan perintah sosok yang mendidik kita. Di situ ada rahasia-rahasia kebaikan yang kita tidak ketahui. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.